welcome to our video. Makasih ya udah ngeklik video ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Angel dari kelompok 2 dengan mata kuliah Sosiologi. Dan ini teman-teman anggota kelompok aku, yaitu ada Thalia dan ada Kamarina. Say dulu dong guys. Hai Thalia. Hai Kamarina. Nah, pada video ini, kami akan sedikit menceritakan mengenai sebuah tokoh sosiologi yang akan kami kenakan kepada kalian semua. Tokoh sosiologi ini biasa dikenal sebagai Bapak Sosiologi Modern bernama Émile Durkheim, atau nama lengkapnya David Émile Durkheim. Ia lahir pada tanggal 15 April 1858 di Epinal, Provinsi Lorraine, Prancis Timur. Dia termasuk dalam tokoh sosiologi yang memperbaiki metode berpikir sosiologis yang tidak hanya berdasarkan pemikiran-pemikiran logika filosofis, tetapi sosiologi akan menjadi suatu ilmu pengetahuan yang benar apabila mengangkat gejala sosial sebagai fakta-fakta yang dapat diobservasi. Lalu perlu kita ketahui bahwa dia lahir dalam keluarga agamis, namun pada usia belasan tahun, minat terhadap agama lebih akademis daripada teologis. Pada usia 21 tahun, Durkheim diterima di École Normale Supérieure setelah sebelumnya gagal dalam ujian masuk. Di universitas tersebut, dia merupakan mahasiswa yang serius dan kritis. Kemudian, pemikiran Durkheim dipengaruhi oleh dua orang profesor di universitasnya, yaitu Futsal de Coulanges dan Émile Boutroux. Setelah menamatkan pendidikannya di École Normale Supérieure, Émile Durkheim mengajar filsafat di salah satu sekolah menengah atas, yaitu Lycée Louis le Grand di Paris pada tahun 1982 sampai 1987. Pada tahun yang sama, yaitu 1987, di usianya yang 29 tahun, di samping prestasinya sebagai pengajar dan pembuat artikel, dia juga berhasil mencetuskan sosiologi sebagai ilmu disiplin yang sah di bidang akademik karena prestasinya itu. Dia juga dihargai dan diangkat sebagai ahli ilmu sosial di Fakultas Pendidikan dan Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Bordeaux. Pada tahun 1893, Émile Durkheim menerbitkan tesis doktoralnya dalam bahasa Prancis, yaitu The Division of Labor in Society, dan tesisnya dalam bahasa Latin tentang Montesquieu. Kemudian tahun 1895 menerbitkan buku keduanya, yaitu The Rules of Sociological Method. Tahun 1896 diangkat menjadi profesor penuh untuk pertama kalinya di Prancis dalam bidang ilmu sosial. Tahun 1897 menerbitkan buku ketiganya yang berjudul Suicide, Les Suicides, dan mendirikan L'Un Sociologue, artinya jurnal ilmiah pertama tentang sosiologi. Tahun 1899, Durkheim ditarik ke Sorbonne, dan tahun 1906 dipromosikan sebagai profesor penuh ilmu pendidikan. 6 tahun kemudian, 1912, menerbitkan karya keempatnya, yaitu Elementary Forms Religious Life. 1 tahun setelahnya, 1913, kedudukannya diubah menjadi Profesor Ilmu Pendidikan dan Sosiologi. Pada tahun ini, sosiologi resmi didirikan dalam lembaga pendidikan yang sangat terhormat di Prancis. Tahun 1915, Durkheim mendapat musibah. Putranya André cedera parah dan meninggal dunia. Émile Durkheim menyatakan teori-teorinya mengenai sosiologi, antara lain adalah teori solidaritas, teori fakta sosial, dan teori bunuh diri. Pada pembahasan ini, kami akan menjelaskan salah satu teori Émile Durkheim, yaitu teori solidaritas. Teori solidaritas, The Division of Labor in Society, dalam buku ini menerangkan bahwa masyarakat modern tidak diikat oleh kesamaan antara orang-orang yang melakukan pekerjaan yang sama. Akan tetapi, pembagian kerjalah yang mengikat masyarakat dengan memaksa mereka agar tergantung satu sama lain.
Solidaritas menunjuk pada suatu keadaan hubungan antar individu dan atau kelompok yang didasar pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Menurut Emil Durkheim, solidaritas terbagi menjadi dua. Yang pertama itu solidaritas mekanis dan yang kedua solidaritas organik. Nah, solidaritas mekanis itu apa sih? Solidaritas mekanis itu adalah solidaritas yang dibentuk oleh hukum represif karena anggota masyarakat jenis ini memiliki kesamaan satu sama lain. Dan karena mereka cenderung sangat percaya pada moralitas bersama, jadi apapun pelanggaran terhadap sistem nilai bersama tidak akan dinilai main-main oleh setiap individu. Pelanggar akan dihukum atas pelanggarannya terhadap sistem moral kolektif. Meskipun pelanggaran terhadap sistem moral hanya pelanggaran kecil, namun mungkin saja dapat dihukum dengan hukuman yang sangat berat. Yang kedua adalah solidaritas organik. Masyarakat solidaritas organik dibentuk oleh hukum restitutif di mana seseorang yang melanggar harus melakukan restitusi untuk kejahatan mereka. Pelanggaran dilihat sebagai serangan terhadap individu tertentu atau segmen tertentu dari masyarakat, bukannya terhadap sistem moral itu sendiri. Dalam hal ini, kurangnya moral kebanyakan orang tidak melakukan reaksi secara emosional terhadap pelanggaran hukum. Emil Durkheim berpendapat masyarakat modern bentuk solidaritas moralnya mengalami perubahan, bukannya hilang. Contoh solidaritas mekanik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan modern, sering kita temui ketika contoh saat nonton konser. Misalnya, saat kamu ada event nonton konser BTS, otomatis kau bakal dikelilingi sesama ARMY yang sama-sama penggemar BTS kan? Mendukung BTS adalah bentuk solidaritas mekanik yang terjadi di fandom kamu. Contoh solidaritas organik. Dalam kehidupan modern, sebuah perusahaan biasanya pasti memiliki departemen dengan tugas masing-masing. Misalkan, bagian administrasi yang mengurus hal teknis ketatausahaan, bagian sales yang bertanggung jawab akan target penjualan. Semua departemen saling bekerja sama sesuai peran masing-masing untuk memenuhi tujuan bersama. Dalam masyarakat ini, perkembangan kemandirian yang diakibatkan oleh perkembangan pembagian kerja menimbulkan kesadaran-kesadaran individu yang lebih mandiri. Akan tetapi sekaligus menjadi semakin tergantung satu sama lain. Karena masing-masing individu hanya merupakan satu bagian saja dari satu pembagian pekerjaan sosial. Mungkin segini aja ya yang dapat disampaikan mengenai teori Emil Durkheim yang kami pilih. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita mengakhiri video mengenai pembahasan Emil Durkheim, ada informasi lain mengenai biografi Emil Durkheim yang belum kita bahas. Kita mau tahu nih bagaimana akhir hidup dari Emil Durkheim. Kira-kira Angel atau Kamarina tahu nggak nih gimana akhirnya? Oh iya, hampir lupa. Makasih ya udah diingetin. Gue tahu kok kapan wafatnya. Yaudah yuk kita kasih tahu. Oke, Angel, kita kasih tahu ya. Jadi pada tanggal 15 November tahun 1917, Emil Durkheim akhirnya menutup usianya di umur yang ke-59 tahun. Emil Durkheim itu wafat karena dia mengidap penyakit stroke. Emil Durkheim menutup usianya sesudah menerima penghormatan dari orang-orang semasanya untuk karirnya yang produktif dan bermakna, serta setelah dia mendirikan dasar sosiologi ilmiah. Lalu ia dimakamkan di pemakaman Montparnasse. Berkat jasa-jasanya terhadap pembangunan sosiologi modern, Emil Durkheim dikenal sebagai bapak sosiologi modern. Wah, seru juga ya mengenal Emil Durkheim. Ternyata Emil Durkheim itu sangat berjasa dalam ilmu sosiologi. Semoga dari video pemaparan ini kalian semua semakin tertarik untuk belajar sosiologi dan mengenal tokoh-tokoh sosiologi lainnya ya. Terima kasih telah menyempatkan waktu kalian untuk kami. Dadah! See you next time!